Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita memasuki minggu yang pertama di bulan Mei 2021. Kita memasuki di bulan yang baru, tentu dengan semangat yang baru, dengan iman yang semakin bertambah. Bisa saja di bulan yang baru ini tertinggal kekhawatiran dalam hati kita, masih berasa rasa takut cemas kita. Apalagi COVID-19 saat ini diketahui telah bermutasi dan itu membuat banyak orang menjadi khawatir. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, bahkan di tengah keadaan ekonomi yang belum juga terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan, tetapi kita harus percaya, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan datang kepada Tuhan, dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, waktu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan, semuanya dilimpahkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan yang ada untuk beribadah dengan segenap hati. Bawa beban kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Justru saat kita khawatir, kita tidak datang kepada Tuhan, beban itu akan terasa berat. Beban itu akan terus menghantui. Pikiran takut, cemas, khawatir akan terus menghantui kita. Tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, bahkan dalam ketakutan, kekhawatiran kita datang ke rumah Tuhan, dan kita berkata, Tuhan inilah, saya percaya tangan Tuhan akan terulur dan menolong hidup setiap. Tetap setia dan datang ke rumah Tuhan dengan segenap hati. Kita memasuki rumah Tuhan dengan protokol kesehatan dan lupa selalu pakai masker. Dan saya percaya Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. 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 Seberapa banyak kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tetap yakin 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita lebih dari 2. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Aku memuji kebesaran-Mu dalam 3 bahasa.
Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas ibadah raya kedua sore hari ini. Dari awal sampai penghabisannya. Urapanmu turun atas kami, bahkan menghadirkan jemaatmu untuk bersama-sama berbakti, memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah, memuji, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita mau siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini, katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Katakan yang ada padaku, Yang ada padaku, semuanya milikmu Tuhan. semuanya milikmu. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Nyatakan yang ada padaku, Yang ada padaku, semuanya milikmu Tuhan. semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat. Hanya Kau Tuhan, tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Katakan selamanya Kau ku cinta. Kita mau angkat tangan kita, nyatakan hanya Kau
tempat jawab. Hanya Kau Tuhan, tempatku Kita mau imani, katakan berjalan bersamamu Tuhan. Amin. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Katakan selamanya. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Nyatakan selamanya, selamanya Kau. Sekali lagi dengan iman nyatakan selamanya, selamanya Kau ku cinta. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Agungkan namanya, sembah Dia. Selamanya Tuhan, selamanya Yesus, kami mau percaya. Hanya Kau jawaban bagi kami. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Kami naikkan segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus. Kau yang layak, Kau yang amin. Kau yang layak cuma Tuhan, kan suaramu nyatakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi kita menyatakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau Yesus yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan, Kau yang layak. Amin Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Yes, Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Sekali lagi nyatakan, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Saatnya kami akan memuji, bertepuk tangan, melompat bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Sekali lagi lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, terpujilah namamu Tuhan. Sebab Dia kuat dan penuh keagungan. Haleluya. Mari dengan bersuka-cita sama-sama katakan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Mari kita angkat pujian ini dari awal, dan saya mau setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Setiap kita bersukacita, amin. Amin. Boleh dong walaupun pakai masker, boleh kasih senyum buat kiri kanannya. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau katakan, ku kan bangkit, nyatakan. Saya mau lihat tangan terangkat buat Tuhan. Haleluya. Nyatakan, nyatakan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Nyatakan Yesus Kristus. Amin. Raja segala raja. Nyatakan siapa? Raja. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan, Katakan dengarlah panggilannya. untuk menggenapi Nyatakan sekarang waktunya. Kita mau berdiri di masa ini. Kita maju sama-sama. Mari maju umat. Sekali lagi kita mau katakan, Mari kita semua
waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Nyatakan. Mari maju umat Allah. Boleh kita angkat tangan kita, nyatakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bahkan sampai setiap lutut, Sampai setiap lutut berteduh, semua bidang menang. katakan Yesus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Boleh dong lebih semangat kita katakan pujian ini. Mari kita semua Amin. umat pilihan Allah dengan panggilannya mengenal Nyatakan sama-sama. sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa. Nyatakan. mari maju umat Allah. Kita mengangkat tangan kita. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, kita menyatakan kebesarannya. Nyatakan kebenaran. Amin. Sampai setiap lutut berteduh, Semua bidang menang. Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita beri tepuk tangan di atas kepala kita, katakan. Bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteduh, Semua bidang menang. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Raja Segala raja. Raja. Nyatakan dialah Tuhan. Sekali lagi nyatakan dialah Raja. Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Mari dengan sungguh kita mau sama-sama katakan pujian ini. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, sebuah penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Mari kita mengatakan pujian ini. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan ingin menjadikan kita ciptaan yang baru. Baru dalam beriman, baru dalam pengenalan akan Kristus. Agar kita tetap menjaga kekudusan dan kesucian dari Tuhan. Ini minggu pertama, di mana ibadah disertai dengan perjamuan suci. Roti simbolis tubuh Kristus, anggur simbolis darah Kristus, akan menyatu dalam kehidupan kita sekarang. Saya buka hatimu. Sebelum kita mengambil sakramen perjamuan suci, kita akan mendengar firman-Nya. Ialah firman-Nya menjadi rema, membangun iman kita, membangun kekuatan yang dahsyat di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah krisis ekonomi hari-hari ini. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir
menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami rindu diperbarui hidup kami ya Tuhan. Semakin hari semakin sempurna di dalam kasih dan anugerah-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar sebagian firman Tuhan sebelum kami mengambil sakramen perjamuan suci. Layakkan, kuduskan kami. Urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu, agar sore hari ini firman yang hamba-Mu taburkan boleh membangun iman kami. Membuka wahana yang baru di dalam pengenalan kami akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan kita mau mengatakan, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Inilah moto gereja kita. Sekalipun di tengah-tengah puasi, setengah mati hari-hari ini. Di mana ekonomi kita mengalami menurun. Pandemi COVID-19 terus berkembang dan berkembang. Namun kita bisa berkata, dalam Kristus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Toleh sebelahnya. Sekalipun pakai masker, toleh sebelahnya. Haleluya. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Judul khotbah saya sore hari ini, Yesus hadir saat kita perlu rejeki. Kali lagi, Yesus hadir saat kita memerlukan rejeki dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan baca Yohanes 21 ayat 3, kemudian ayat 6 dan ayat yang ke-10. Kita loncat-loncat. Saya telah menyiapkan semuanya. Yuk kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya setelan C-nya. Baik, mari kita baca. 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke dalam perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah berapa ikan yang baru kamu tangkap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk. Apa yang kita baca sore hari ini merupakan perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri lagi. Sebab Yesus tahu kondisi murid-muridnya. Saya berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. David berkhotbah tentang Kleopas, kalau tidak salah. Kemudian kemarin Pendeta Ropel berbicara tentang Thomas dan yang lainnya. Sore hari ini saya berbicara tentang Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Saat murid-murid terdesak karena kebutuhan pangan, kebutuhan rezeki yang mereka belum dapatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rezeki dalam bahasa Yunaninya adalah tropi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tropi artinya makanan atau santapan
Tapi bisa juga disebut nafkah. Berapa pentingnya kita mencari nafkah dalam kehidupan kita. Khususnya kaum pria. Karena nafkah adalah kebutuhan yang primer. Kebutuhan yang sangat hakiki dalam hidup kita. Di mana nafkah kita harus berjuang untuk mendapatkan. Karena nafkah ini untuk kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Yaitu soal makan, masakan, santapan, atau mungkin makan. Kenapa saya katakan untuk makan? Karena makanan inilah kebutuhan yang primer. Kalau sehari 3 kali, kita harus makan 3 kali. Ada yang 2 kali. Sedangkan kebutuhan lain, sandang pangan itu bisa ditunda. Pakaian bisa setahun sekali ganti mungkin. Apalagi papan, tempat tinggal. Kalau kita belum punya rumah, kita masih bisa kos 1 kamar. Kalau enggak, kita ngontrak. Sampai saatnya Tuhan memberikan rumah kepada kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, Yesus hadir saat murid-muridnya terdesak masalah ekonomi. Yesus hadir saat murid-murid terdesak ekonomi karena mereka kehilangan rezeki tersebut. Apa buktinya Yesus hadir? Bagian yang pertama, Yesus hadir saat terdesak ekonomi. Karena kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Rupanya murid-murid Tuhan, karena takut, dia kembali ke kampung halamannya masing-masing. Pulang kampung. Kleopas kembali ke Emmaus. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan seorang lagi kembali karena dia berasal dari Danau Tiberias, Danau Galilea. Kenapa? Apa yang menjadi persoalannya? Kenapa mereka kembali ke kampung halaman mereka? Kleopas ke Emmaus, Petrus dan rekan-rekan saudara-saudaranya kembali ke Galilea. Ada 2 hal yang saya selidiki. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing karena mereka takut dituduh mencuri mayat Yesus. Yang lalu saya berbicara Yesus hadir saat kita menghadapi hukum. Karena kubur Yesus itu disegel, dicap tentara kerajaan Romawi. Jadi siapa yang berani membuka berarti berkenan dengan hukum. Apalagi berita yang sangat viral saat itu. Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Mereka ketakutan. Daripada menghadapi hukum, lebih baik pulang ke kampung. Yang kedua, mereka mempunyai masalah kebutuhan hidup. Rezeki, mereka kehilangan rezeki, kehilangan penghasilan, kehilangan nafkah. Kebutuhan ekonomi sangat primer sekali saya katakan. Soal dapur harus ngebul itu kebutuhan yang sangat pokok dan hakiki. Memang saat mereka menjadi murid-murid Kristus, saat mereka bersama dengan Yesus selama 3 tahun setengah, hidup mereka tercukupi. Bukankah Yudas Iskariot sebagai bendahara, dia memberi tiap-tiap murid itu PK, persembahan kasih. Sehingga dengan persembahan kasih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri, dan anak-anaknya. Kini Yesus tidak bersama dengan mereka. Yudas pun mati bunuh diri. Jadi mereka kehilangan nafkah, kehilangan rezeki,
dalam hidup mereka. Memang tatkala bersama dengan Yesus mereka terjun. Tapi kini Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Kenapa saya berkhotbah tentang ini? Mungkin hari-hari ini Anda kehilangan rezekimu. Karena COVID-19 ini. Sehingga membuat penghasilan kita turun. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang ketat hari ini. Berapa tahun yang lalu, Arjainongon itu toko handphone cuman Bapak Miki dan mungkin satu orang Kalimantan. Tapi sekarang sudah rembel. Dari Jalan Pahlawan terus sampai Jalan Diajar Dewan Toro. Semua membuka handphone. Jadi ini menjadi satu persaingan yang sangat ketat. Kalau kita jual terlalu mahal, mungkin sebelah, apalagi orang Arjainangun, selisih gopek, tun saja pindah. Dulu Jalan Pegadian itu yang jual mebel cuma ada 2. Bapak Suyatno dengan mungkin Ibu Dina Kartika. Tapi sekarang sudah banyak yang dagang mebel. Itu sebabnya kita perlu berpikir. Terlalu mahal, pindah. Gak peduli dari jalan, mungkin jago sana, jalan kaki. Ya, dari tutupan kereta sampai Jalan Pegadian, gopek tun dilakoni. Dulu pedagang elektronik itu cuma Pak Petrus Edi sendiri kalau tidak salah. Sekarang menjamur dagang elektronik. Apalagi ada bandar besar di depan kantor polisi. Jadi persaingan inilah yang mungkin kita membuat terdesak ekonomi. Dagang kain, semua dagang kain. Ya, Tegal Gubuk rembel orang dagang kain. Ini persaingan yang tinggi. Itu sebabnya mari. Kalau seandainya Anda lagi terdesak dengan ekonomi, mari. Kita harus membangun iman kita. Jangan takut. Karena tema gereja kita tahun ini adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih. Memang banyak orang berpikir Om Step sekarang enak. Rumah bagus, mobil bagus. Bisa keluar negeri lagi. Jalan-jalan ke Israel aja 4 kali. Belum negara-negara yang lain. Memang kalau saya flashback ke belakang. 1 April kemarin 48 tahun penggembalaan saya. Itu bukan masa yang singkat. Saya pernah bekerja di Jakarta tatkala gereja belum dibangun. Kenapa? Karena saya terdesak ekonomi. Jemaat cuma 20 orang. Dan mereka belum mengenal akan Kristus secara sungguh-sungguh. Sebab mereka ke gereja jalan, ke kelenteng Jepang juga jalan. Ke dukun juga jalan. 10 tahun, 15 tahun. Saya harus berjuang demi ekonomi. Saya pernah kerja di Jakarta. Di building material. Jual kunci. Di hotel-hotel. Dengan catatan 100 kunci. Itu ada master key-nya satu. Sebuah kunci bisa membuat 100 pintu. 100 kamar pintu. Memang kalau berhasil keuntungannya besar. Tetapi selama saya order ke hotel-hotel. Waktu itu memang belum banyak hotel. Akhirnya saya tetap berjuang. Minggu sore saya pelayanan. Ibadah cuma sekali sore. Malam saya ke Jakarta pakai sepeda motor. Bukan pakai motor. Nanti hari Kamis pagi-pagi. Saya izin, saya pulang ke Arjainon pakai motor,
Kemis ibadah kedua, jemaatnya cuma paling 5-6 orang. Malam Kemis saya kembali ke Jakarta dengan sepeda motor. Itu hampir 3 bulan. Namun apa yang saya dapat? Saya nggak dapat apa. Hari itu di Jakarta ada tilang seluruh Jakarta. Di tiap-tiap jalan tuh dicegat. Brimob, polisi, bahkan tentara sipil. Saya ditilang pertama. Saya kasih uang diem waktu itu. Yang kedua, iya kasih uang masih. Tapi yang ketiga kali uang saya sudah habis. Sehingga kartu jabatan pendeta saya, karena saya nggak punya SIM motor pada waktu itu, tak taruh dengan catatan nanti malam saya ambil di rumah Brimob, dikasih alamat. Tuhan tegur saya, kembali, layan itu. Engkau berkomitmen melayani itu. Malam itu juga saya kembali ke rumah. Saya pernah makan, waktu itu David belum lahir, baru Iin. Makan sayur kangkung dengan kerupuk satu. Sayur lodeh dengan tempe saja, Bapak. Memang saya sangat terdesak ekonomi pada waktu itu. Jemaat belum tahu tentang persepuluhan. Jemaat belum tahu tentang persembahan. Memonitor. Orang tersebut jangan kasih perpuluhan. Yang ada yang kasih. Amplop persembahan persepuluhan ditaruh. Jadi jemaat yang ngasih dan tidak dalam tiga peti tersebut. Dari bulan pertama, ayo Om dibuka, nanti bulan depan supaya banyak. Bulan depannya Om dibuka nanti. Itu bulan keempat. Peti kosong, tidak diisi satu amplop. Dan istri Rana menangis. Mungkin hari-hari ini Anda terdesak. Ayo, kita yakin dan percaya Yesus hadir saat kita terdesak ekonomi. Amin. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, Yesus hadir saat kita gagal mencari nafkah. Perhatikan. Yesus hadir tatkala kita gagal mencari nafkah. Karena firman Tuhan berkata, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Atau dengan kata lain, murid kembali. Petrus dan rekan-rekannya itu dedengkotnya Danau Tiberias. Dari kecil bahkan keturunannya papa engkongnya itu nelayan Danau Tiberias. Dari kecil Petrus sudah diajar berpengalaman mencari ikan. Ya, Petrus tahu tentang musim ikan dan sebagainya. Petrus tahu di mana ikan itu tertangkap. Apalagi saya 4 kali ke Israel. Ekosistem Danau Tiberias itu selamanya tidak pernah berkurang airnya. Sekalipun seluruh Israel itu mempergunakan air dari Danau Tiberias. Saya pernah datang bulan Agustus, panas sekali. Airnya tidak. Ini mujizat yang terjadi untuk bangsa Israel. Danau Tiberias tidak pernah turun, tidak pernah kering. Karena mujizat dari Petrus tahu di mana. Itu sebabnya dia nggak main-main. Dia berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Karena mereka juga terdesak ekonomi, mereka juga berkata, aku juga mau pergi bersama dengan engkau. Tapi sial, malam itu mereka gagal. Tidak seekor ikan pun tertangkap. Apakah hari-hari Anda gagal? Karena pandemi COVID-19 ini, pendapatan kita turun. Tapi sebenarnya kalau saya mendengar kesaksian dari orang-orang percaya Tuhan Yesus, ekonomi kita nggak turun, justru semakin
naik dan diberkati Tuhan. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Kita nggak pernah turun. Semenjak mulai ibadah bulan Juni, kita nggak dipungut persembahan. Kalau dipungut kan otomatis kalau nggak memberikan malu. Masukkan kesadaran ke dalam peti. Namun apakah gereja kekurangan? Kami semua hamba-hamba Tuhan tercukupi. Bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani mendapatkan juga sedikit transportasi dari persembahan. Mari kita dengan iman menebarkan jalannya. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Waktu itu sudah fajar menyingsing Bapak Ibu. Sedangkan Petrus dan rekan-rekannya sedang mencuci jalannya. Biasanya kalau matahari terbenam, ikan itu ke tengah. Ingat, ikan danau Tiberias itu besar-besar sekali Bapak. Saya pernah makan di pinggir danau, tangkang ikan, kan Petrus katanya. Kami buang ke situ, waduh lahap sekali. Bahkan lele jumbo itu sepaha-paha saya. Apalagi seperti ikan gurame jenisnya, ya itu besar-besar sekali. Kemungkinan bisa 5 kilo sampai 7 kilo. Yesus berkata, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Mereka menebarkan jalan dengan iman. Dia tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Pokoknya dia turuti biarpun cuci. Jalan sudah dicuci. Apalagi di pinggir. Nggak mungkin dapat ikan. Secara manusia impossible. Mustahil. Tapi with Jesus, nothing is impossible. Bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mereka mulai menebarkan jalannya di pinggir sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 tadi. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya. Tercatat dalam Alkitab 150 ekor ikan besar. Mereka nggak tahu siapa yang nyuruh. Karena mata mereka tertutup karena ngantuk semalam nggak tidur. Mungkin capek, lelah, kempong. Dia tebarkan saja. Setelah mendapat ikan baru mereka sadar yang menyuruh Yesus. Petrus langsung terjun dan berjumpa dengan Yesus. Mereka hanya menebarkan dengan iman. Karena disuruh ya dilakukan saja. 150 ikan. 150 ekor ikan. Yuk kita kalkulasi. Seandainya ikan besar itu satu ekor 5 kilo saja. Bahkan ada yang lebih Bapak Ibu. Kali 150 berarti sudah berapa? 150 kali 5 jadi berapa? 750 kilo. Yang menangkap ikan berapa? 5 orang. Jadi seorang kebagian berapa? 30 kilo. Bayangin Bapak Ibu. Kalau dijual gurame 20.000 saja sekilo. Seorang dapat 50 kilo. Berarti 30 kilo. Berarti sudah 6 juta rupiah. Kalau dijual 20.000 saja. Seorang dapat 6 juta. Inilah indahnya di dalam Yesus. Yesus hadir. Tatkala kita gagal. Mungkin hari-hari ini karena persaingan dagang. Anda gagal untuk mendapatkan. Ingat. Yesus hadir. Kalau kita memiliki iman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kekasih. Kalau saya membaca Lukas 11 ayat 28 firman Tuhan berkata.
Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. Dalam Alkitab lain, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Memang Tuhan sanggup memberikan rezeki kepada kita sekalian. Asal kita menjadi pelaku firman. Apa yang Tuhan perintahkan? Yang pertama, kata Yesus, tebarkanlah jalan sebelah kanan. Kita harus bekerja dengan giat dan dengan iman. Jangan putus asa. Mungkin hari ini Anda nggak dapat pelanggan. Yakinkan diri Anda. Besok pasti itu memberikan. Jangan besok udah. Karena hari ini terlalu berat. Udah nggak bekerja. Kita perlu apapun akan demi terima dengan itu. Kalau saya melakukan firman Tuhan, saya bekerja dengan keras, saya melayani dengan sukses dan berharap berdoa, Tuhan ingin gereja ini harus dibeli. Marah. Namun akhirnya gak tahu dibeli oleh gereja. Dan gereja dapat hibah sebuah tanah kecil tapi di pinggir jalan. Akhirnya tukar. Sehingga sejak 5 Januari tahun 76 kita bangun. Jemaatnya 20 tapi dibangun sedemikian Bapak Ibu. Dibangun sedemikian. Saya berkata, gak terlalu besar toh. Jemaatnya cuma 20, sepertiga, 1,5 juga cukup. Sekarang saya bisa tinggal di belakang dibangunkan pastori. Panitia pembangunan, jangan lihat sekarang. Lihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang pasti itu. Saya bilang amin. Dan benar. Bagaimana cara saya kerja keras? Saya dulu tukang besuk, tukang keliling. Toko-toko tak doakan. Saya teringat pelopor pertama gereja penyebaran Injil Bapak Pendeta Nenggolan. Dia suka besuk. Saya tiru dia. Saya besuk, bahkan saya pernah besuk ke Gesik itu seminggu sekali. Jalan kaki ke Gesik. Belum ada kendaraan. Saya nggak punya kendaraan. Jalan kaki seminggu sekali pulang pergi. Kalau saya naik sepeda sampai Gesik itu 11 kilo pulang pergi. Bahkan 12 kilo. Jalan kaki 12 kilo. Kalau anaknya tampil, orang tuanya pasti
datang. Itu strategi yang saya pakai tiap Natal. Pokoknya ada pertunjukan sebanyak-banyaknya. Drama mau nomor 2. Sehingga dengan pertunjukan tersebut orang tua datang dan benar. Saya juga mempergunakan dengan anak-anak muda ini tur. Kami pernah ke Telaga Herang naik sepeda dulu Pak. Dari sini. Waktu itu anak saya yang pertama belum lahir, masih di kandungan. Saya bonceng istri saya dengan hamil. Hamil 3 bulan atau berapa waktu itu. Ke Telaga Herang. Naik sepeda. Tapi nggak bisa sampai Telaga. Karena pada waktu itu jalannya masih hutan. Jadi kami titip sepeda, jalan kaki. Kami pergunakan piknik untuk alat memenangkan jiwa. Saya pernah ke Bali dan Lombok, ke Pangandaran, ke Jogja, ke Tawangmangu. Itu saya pergunakan untuk menarik anak-anak muda supaya mereka bisa berbakti. Di samping itu saya sediakan sarana alat musik yang lengkap. Itu cara saya bekerja. Sehingga bersyukur kepada Tuhan. 48 tahun saya mengembalakan. Jemaat sudah lipat kali. Sekalipun sekarang banyak yang pindah. Ke Kendari saja 2 keluarga. Kopeng 1 keluarga. Bang P baru saja pergi kemarin hari Sabtu ke Kerawang. Dan sebagainya. Tapi kami masih bersyukur. Jemaat tadi pagi mungkin hampir 90 dengan pelayan Tuhan 100. Masih bisa hadir. Sekarang mungkin, ya sekarang 50 lah dengan pelayan Tuhan. Masih bersyukur karena kerja keras. Saya berdoa dengan segenap hati Tuhan mampukan saya, berikan hikmat. Tahun 90 saya buka TK. Maksudnya supaya anak TK orang tuanya juga datang ke gereja. Berarti TK kita sudah dari tahun 90 berarti sudah 31 tahun. Dari merangkak dan merangkak. Berapa kali ganti. Itu cara. Saya tebarkan jalan. Anda pengen tidak desak. Kita harus kerja keras. Jangan patah. Apapun bisa terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau enggak mungkin penjualan secara online. Karena sungguh-sungguh online sekarang banyak orang usaha melalui online. Kalau enggak jadi YouTuber. Ya, YouTuber kan penghasilannya gede. Tergantung berapa ya, netizen yang mengikuti. Jadi perlu kerja keras. Sebabnya jangan patah semangat. Persaingan boleh terjadi. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menghasilkan nafkah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, pelaku firman. Firman Tuhan berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Apa Yesus nggak punya ikan? Kok minta? Berapa ikan yang baru kamu tangkap? Berapa ekor ikan yang baru kamu tangkap? Yesus tidak minta semuanya. Yesus tidak minta 50%. Yesus hanya minta kerelaan hatimu. Memberikan persembahan. Kerelaan hatimu memberikan persepuluhan. Yesus minta ikan bukan dia nggak punya. Bahkan Alkitab mencatat dia sedang manggang roti dan ikan. Yang dibagi-bagikan kepada murid-muridnya untuk sarapan pagi. Kalau Yesus minta ikan bukan berarti Yesus nggak punya ikan. Kalau Yesus minta agar kita memberikan persembahan, bukan berarti gereja Tuhan nggak bisa tercukupi. Sebenarnya Yesus mampu. Tapi Yesus menguji sejauh mana kita menghormati rezeki datangnya dari rezeki itu datang. Kalau Tuhan sudah memberikan, gak ada seorang pun sanggup memberi. Tak seorang pun sanggup biar di sana lebih murah. Tuhan izinkan ke toko kita, pasti jadi.
bawalah berapa ikan. Bukankah Maleakhi 3:10? Bawalah segala persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Artinya ke dalam gereja. Bukan diecer-ecer, ke gereja. Supaya tersedia makanan bagimu. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat sehingga berkelimpahan atas hidup. Murid-murid membawa ikan. Dan mereka mendapat sarapan. Sudah dapat ikan, dapat. Demikian juga dengan kehidupan. Kalau Anda pengen tidak terdesak ekonomi. Kalau Anda tidak terdesak tentang nafkah. Sekalipun sekarang COVID-19. Ekonomi harus menjadi krisis negara kita. Tapi kalau kita menjadi pelaku, kita tebarkan jalan. Kita tetap berusaha. Bekerja dengan semangat, tanpa patah semangat, terus bekerja di tengah-tengah persaingan perdagangan hari-hari. Saya yakin tuh, apalagi kalau kita bawa yang baru kita membawa rezeki yang baru saja kita untuk hormat. Yesus hadir saat kita memerlukan, membutuhkan, terdesak. Amin untuk firman Tuhan. Kesimpulan dari khotbah. Ingat, Yesus hadir saat kita terdesak kebutuhan. Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Kau telah buktikan cintamu. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu yang kekasih, jangan putus asa. Mari kita bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak harus dagang. Mungkin kita bekerja di sebuah toko, atau kita bekerja punya yang lain-lain. Mari, jangan patah semangat. Karena firman Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kamu akan peroleh. Kalau kita bekerja dengan sungguh, dengan iman, maka saya yakin dan percaya, berkat Tuhan pasti tercurah atas kehidupan kita sekalian. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Pegang hosti pada tangan kanan, anggur pada tangan kiri. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kepada kami perjamuan suci ya Tuhan. Sakramen, tanda suci yang nampak. Sebelum kami makan dan minum, berkati hosti dan anggur yang kami pegang. Agar ini boleh mempersatukan kami dalam tubuh dan darah-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau bersama dengan layakkan kami. Dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Seperti Tuhan sudah mengampuni. Dalam nama Tuhan. Angkat hosti dengan tangan kanan. Dengar firman. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti serta mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang terpecah demi keselamatan kita? Kita makan bersama-sama dalam nama. Makasih Tuhan. Tubuh yang kuat. Tubuh yang memandang Engkau. Tubuh yang berjalan dengan iman. Atas usaha pekerjaan mata pencarian. Dalam nama Tuhan. Angkat anggur dengan ada yang perlu tolong di mari dengar firman Tuhan. Demikian juga setelah Yesus makan, Dia bersabda kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah menjadi peringatan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita? Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Lengkaplah tubuh dan darah-Mu menyatu dalam tubuh kami itu. Dalam nama Yesus ada kejadian baru. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak lemah lagi Tuhan. Kami dikuatkan. Kami dibangun iman kami. Kami tidak takut terhadap situasi yang bagaimanapun juga. Kami percaya Allah bersama dengan kami. Yesus hadir saat kami terdesak hukum, terdesak ekonomi. Bahkan Engkau hadir untuk memulihkan setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari altar ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja maupun yang di rumah mengikuti live streaming. Mari tumpangkan tanganmu di dadamu. Oh yang sakit, yang lemah, yang kekurangan, bahkan yang dalam keadaan krisis. Mari tumpangkan tanganmu. Dari altar ini saya akan berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk yang mengikuti online.
maupun offline hari ini yang datang di gereja, mereka menumpangkan tangan di dadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tangan-tangan yang tertumpang di dada, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cukupkan apa yang mereka perlu. Tambahi rezeki kami Tuhan. Tambahi penghasilan kami. Berkat berlimpah-limpah atas usaha, pekerjaan, mata pencarian dagangan, toko bengkel, praktek dokter, serta sarang burung kami. Dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mujizat. Turunkan tangan kami berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Parlingotan Sitangga. Kami berdoa Tuhan untuk Krista Arlianti Sadikin. Berdoa untuk Ibu Lili Tuhan. Berdoa untuk Bapak Unedo Naibau. Untuk Devi Cutmanito Lumban Tobing. Dan kami berdoa juga untuk Ferry Elisawati Naibau. Berdoa untuk Priscilla Dame Posnina Simbolon. Berdoa untuk Yohana Aprilisha Purba. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan limpahkan atas mereka. Sehingga panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Berhasil dalam rumah tangga. Berhasil dalam studi, berhasil dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga memberkati ulang tahun pernikahan. Bapak Komarudin dengan Ibu Sugiyanti. Hamba-Mu dengan istri hamba-Mu Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Limpahkan agar pernikahan abadi dan langgeng hanya maut yang memisahkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Mama mertua, lihat Ambon yang sakit di tebing tinggi. Kami berdoa di sini, kami berdoa kuasa Tuhan bekerja di sana. Tumpangkan tangan dalam nama Yesus Kristus dan memberkati sehingga Tuhan jamah. Kami berdoa untuk perjalanan Ibu Liat Simanjuntak sekeluarga ke tebing tinggi. Mari Tuhan sertai. Kami tolak arang merintang mara bahaya. Dalam nama Yesus tibakan dengan selamat. Boleh memuji. Kami berdoa untuk seberapa banyak yang hadir maupun yang mengikuti online ya. Dalam berkat berlimpah-limpah atas mereka. Kesehatan, kekuatan. Tuhan perlindungan atas COVID-19. Nyatakan janji-Mu Tuhan atas kami jemaat Tuhan yang setia beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Tuhan Roh. Mari Bapak dan memberkati bangsa. Presiden Jokowi dibantu Kiai Haji Ma'ruf. Dibantu dengan para menteri mampu mengatasi krisis ekonomi. Mampu mengatasi pandemi COVID-19. Mampu mengatasi orang-orang yang radikal, teroris, dan intoleransi. Sehingga Indonesia makmur, Indonesia jaya, NKRI harga mati. Sebentar kami pulang dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa. Umat yang baru datang. Saudara Herman yang hadir. Mari Tuhan. Hamba-Mu berdoa kalau ini pertama kali datang. Mari berkat Tuhan berlimpah-limpah. Masa depan hidupnya. Hamba-Mu serahkan dalam. Dan memberkati. Dalam nama Tuhan. Mari kita mengangkat. Arahkan pandangan kepada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat. Sekarang saudaraku yang kasih, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya,
menyertai memberkati sepanjang malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Nanti keluar tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Masukkan persembahan saudara ke dalam peti yang kami siapkan. Amin. Kata selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari atas mimbar ini, saya cuma bisa salam sehati untuk Bapak Ibu yang kasih. Kita Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.